kemarin ini ya saya menghubungi OJK dan menanyakan sebuah hal yang sangat-sangat ditunggu atau menjadi misteri bahkan di kalangan dunia finance atau di kalangan nasabah-nasabah finance gitu ya. Apa itu? Adalah pemutihan slik OJK. Nah, saya daripada penasaran, saya langsung tanya langsung OJK-nya. Saya hubungi petugas ya. Lalu dia ini menanyakan tentang identitas saya ya. Saya jawab Marno, laki-laki, Indramayu gitu ya. Lalu dia bertanya, "Terima kasih Bapak Marno untuk datanya. Perihal apa yang dapat kami bantu?" Nah, saya jelaskan seperti ini. Saya punya hutang di FIF dan pinjaman online Kredivo, tapi sudah lunas gitu ya. Namun ada keterlambatan 4 bulan. Apakah bisa membersihkan slik OJK di sini atau bagaimana caranya membersihkan slik OJK? Nah, for your information, FYI saya galbay di FIF dan di Kredivo masih galbay. Ini hanya pertanyaan saja. Kenapa saya bilang sudah lunas? Saya khawatirnya kalau bilang belum lunas, OJK-nya itu tidak mau menjawab pertanyaan saya. Bagaimana membersihkan slik OJK? Ya, nanti dijawabnya ya sudah lunasi saja dulu gitu ya. Nah, tapi di sini saya akali dengan saya sudah lunas tapi ada keterlambatan 4 bulan gitu. Oke, nah lanjut ya. Baik Bapak Marno, pelunasannya kapan, tanggal berapa? Nah, saya ngasal aja nih, ngarang aja ya, kayaknya 3 bulan yang lalu deh. Nah, lalu dia jawab begini. Baik Bapak Marno, berdasarkan informasi dan pertanyaan yang disampaikan, perlu diketahui bahwa setiap lembaga jasa keuangan yang menyalurkan kredit atau pinjaman wajib melaporkan data dan status kredit termasuk status kolektibilitas pada slik paling lambat tanggal 12 setiap bulannya. Jadi yang namanya pinjol, leasing, bank itu wajib melaporkan data dan status kredit termasuk status kolektibilitas pada slik paling lambat tanggal 12 setiap bulannya. Jadi setiap tanggal 13 gitu ya, itu sudah update guys. Nah, makanya kalau Anda mau cek slik OJK, datang ke OJK itu tanggal 13 atau 14. Ya paling bagus ya tanggal 15 lah biar mateng gitu kan ya. Nah, lalu di sini kolektibilitas. Kolektibilitas itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini ada penjelasannya. Kolektibilitas atau collectibility merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur atau nasabah seperti kita ini ya, serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Ibaratnya rankingnya guys, ya sama seperti di sekolah. Ya misalkan ranking 1 lebih bagus, ranking 10, ranking 20 itu udah jelek gitu ya. Nah, tapi di kolektibilitas pada OJK tidak sampai ranking 20, yaitu sampai ranking 5 saja guys. Nih di sini, call 5 macet gitu. Jadi rankingnya itu call 1 lancar. Ini nggak pernah nunggak ini ya, bayarnya tepat di hari itu atau sebelum hari itu. Yaitu penjelasan mudahnya, oke. Yang kedua, dalam perhatian khusus. Nah, ini terlambatnya itu kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya. Itu kalau call 2 guys. Jadi misalkan Anda galbay di pinjol masih 2 bulan, 3 bulan, itu masih call 2. Ya, belum macet guys. Ya, belum macet sama sekali. Wah, saya udah 3 bulan galbay, ini data udah busuk. Belum guys, itu masih call 2. Ya, masih bisa ngambil rumah mungkin, masih bisa ngambil motor mungkin gitu, karena masih call 2. Oke, nah lalu call 3 lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3 sampai 4 bulan lamanya. Nah, jadi kalau sudah 3 bulan nyampe 4 bulan full gitu ya, itu kurang lancar. Lalu kalau 4 itu maksimum 4 bulan ke atas guys. Ya 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Itu sudah diragukan ya, nasabah ini diragukan nih, bisa enggak nih dikasih kredit, dikasih utang nih gitu ya. Oke, lanjut call 5 macet gitu ya. Nah, tidak bayar sama sekali atau galbay atau stay galbay gitu ya, sama seperti saya juga call 5 macet guys ya. Jadi ya bukan udah diragukan lagi tapi sudah macet, udah nggak mau bank leasing ngasih kredit ke saya gitu ya. Nggak apa-apa, daripada pusing-pusing minjol gitu kan ya. Minjol itu guys pusing bener ya. Anda gajinya 3 juta, limitnya itu sampai 15 juta, itu mau gimana gitu kan ya sebenarnya. Nah, oke. Jadi call itu rankingnya gitu. Nah, kita balik lagi ke sini.
terkait status kolektibilitas IDEP pada SLIK akan otomatis berubah menjadi lancar pada periode pelaporan SLIK berikutnya apabila Bapak Marno telah melakukan pelunasan atau melakukan pembayaran tagihan tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo fasilitas kredit aktif. Setiap bulan akan diupdate lah gitu ya. Oke, nah namun bagi kredit atau pembiayaan yang sudah lunas akan tercatat selama 24 bulan termasuk riwayat keterlambatan pembayarannya guys. Nah, jadi misalkan Anda nih ya hutang di Kredivo tenornya 6 bulan, itu akan tercatat selama 2 tahun guys di SLIK itu. Anda terlambatnya sekian, Anda hutangnya sekian, bunganya sekian, dendanya sekian, itu akan tercatat selama 24 bulan. Oke, lalu bagi kredit atau pembiayaan yang sudah lunas, informasi mengenai kolektibilitas tersebut akan dihapus dari sistem setelah 24 bulan. Nah, inilah hal yang ditunggu-tunggu guys. Jadi OJK sekarang menerapkan aturan terbaru bahwa setelah 24 bulan, kolektibilitas tersebut akan dihapus dari sistem setelah 24 bulan. Setelah 2 tahun, Anda utang di pinjol, leasing, bank, itu akan kehapus guys. Ya, mau Anda macet, mau Anda tidak macet, itu akan dihapuskan kolektibilitas yang ini. Ya, yang lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet gitu ya. Misalkan Anda call 5. Macet gitu ya. Lalu Anda ini melunasi hutang tersebut gitu ya. Nah, nanti nunggu 2 tahun. Lalu nama Anda itu atau kolektibilitas Anda itu ibaratnya netral lagi guys. Tidak ada macet, diragukan, kurang lancar, dalam perhatian khusus itu nggak ada. Ya jadinya lancar terus. Nih ya, selanjutnya bisa kita lihat. Jadi untuk pembersihan riwayat skor kredit yang pernah menunggak di bulan sebelumnya akan bersih terhapus harus menunggu selama 24 bulan Bapak. Namun setelah pelunasan yang berubah atau update yang itu kualitas menjadi lancar dan statusnya lunas saja Bapak Marno gitu ya. Jadi nanti Anda kemungkinan itu bisa kredit lagi guys ketika sudah dilunasi gitu ya. Nah gitu ya. Sekarang kan channel Raja Galbay kok lunas-lunasin gitu kan. Apa itu lunas-lunasin gitu kan. Nah, sekarang begini guys ya, di pinjol itu ada sistem asuransi untuk menangani resiko kredit macet gitu kan, yang artinya banyak juga orang-orang yang sudah dilunasi menggunakan asuransi gitu ya. Kita berbicara pinjol, kita berbicara di ranah pinjol. Oke. Nah, karena pinjol ini ada asuransinya, lalu pihak pinjol ini mengklaim asuransi untuk nasabah yang sudah gagal bayar, maka sepertinya kolektibilitas atau nama Anda itu akan bersih dalam 2 tahun lagi guys. Ya sama seperti sudah melunasi hutang tersebut gitu ya. Nah, saya tidak bisa menanyakan hal tersebut ya kepada OJK, kepada ini karena pastinya tidak akan mau jawab guys OJK ini ya. Misalkan saya tanya begini, kalau di pinjol itu kan ada asuransi ya. Kalau saya nggak bayar selamanya, lalu saya dilunasi oleh asuransi, apakah nama saya akan bersih lagi? Nggak mungkin dijawab guys seperti itu guys. Nggak mungkin, saya sudah bertahun-tahun chattingan dengan OJK itu nggak mau ngasih jawaban seperti itu. Waktu di tahun 2023 hutang saya dialihkan menjadi lancar ya aja nggak mau guys OJK itu bilang, oh iya nanti akan dialihkan dan lancar gitu. Nggak mau guys, belibet ya. Ya seperti itulah. Oke, nah jadi saya tanya lagi nih ya. Jadi walaupun saya pernah telat, setelah 24 bulan riwayat kredit macet saya terhapuskan gitu ya. Dan kemungkinan bisa kredit lagi gitu. Nah dia bilang begini, pada umumnya diterima atau tidak pengajuan pinjaman Bapak merupakan kewenangan dan hak dari aplikasi atau perusahaan tersebut, bukan OJK. Karena terdapat analisis dan pertimbangan lain yang merupakan kebijakan masing-masing lembaga jasa keuangan. Namun sebagai konsumen, Bapak harus memastikan ada kendala dan tidak data SLIK atau BI checkingnya. Nah, benar sekali Bapak, riwayat skor kredit akan tidak terlihat lagi setelah 24 bulan. Mohon menunggu saja gitu ya. Jadi nanti bagi orang yang sudah galbay lama, yang sudah di auto lunaskan oleh asuransi, silakan dicek guys ya. SLIK OJK-nya Anda sudah 2 tahun belum? Kalau belum 2 tahun ya nanti dulu ngecek SLIK OJK-nya. Kalau saya kan sudah 4 tahun nih. Nah, nanti saya mau ke kantor OJK guys. Ya, mau ke kantor OJK, mau cek SLIK OJK. Nanti saya juga kayaknya mau bikin videonya ya guys ya. Gitu. Oke ya, nah ini saya mengucapkan terima kasih gitu. Jadi kesimpulan di video kali ini adalah membersihkan nama di SLIK OJK itu membutuhkan waktu 2 tahun. Oke, nanti kalau sudah 2 tahun apakah boleh pinjam lagi atau tidak? Mari kita cari tahu bersama-sama guys. Karena yang namanya finance itu tidak ada aturan baku. Karena apa? Ya karena bisnisnya uang guys. Uang itu waduh ya,
naik turun, dolar aja naik turun, rupiah aja naik turun gitu. Jadi nggak ada yang baku guys sebenarnya nih, yang namanya finance, kredit itu nggak ada yang baku. Jadi kita harus praktek langsung gitu. Oke ya, nah jadi sekali lagi stay galbay ya, kita tunggu 2 tahun gitu kan, kita lihat apa yang terjadi. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.